Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aihan Abdiyah dengan NIM 289222528. Prodi Manajemen dengan dosen Maya Kumalasari MM. Di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selanjutnya, untuk memberikan PT MAIB keunggulan kompetitif dalam industri fashion anak, strategi yang komprehensif dan integrasi perlu diterapkan. Berikut beberapa strategi yang dapat diimplementasikan. Yaitu ada yang pertama, memahami target pasar dan kebutuhan secara mendalam. Artinya, melakukan riset pasar untuk memahami tren fashion anak terkini dan preferensi orang tua dan perilaku konsumen. Selanjutnya, petakan segmentasi pasar anak berdasarkan usia, jenis kelamin, gaya hidup, dan lokasi. Selanjutnya, lakukan riset pesaing untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman mereka. Yang terakhir, gunakan data dan insight tersebut untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar. Yang kedua, mengembangkan produk yang unik dan berkualitas tinggi. Artinya yaitu fokus pada desain yang kreatif dan inovatif yang membedakan produk MAIB dari pesaing. Selanjutnya, untuk menggunakan bahan berkualitas tinggi yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Selanjutnya, tawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di berbagai usia dan gaya hidup. Yang terakhir, lakukan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan produk memenuhi standar yang tinggi. Yang ketiga, ada membangun merek yang kuat dan menarik. Yang pertama, untuk menciptakan identitas merek yang unik dan mudah diingat, termasuk logo, tagline, dan pesan merek. Selanjutnya, bangun citra merek yang positif dengan menekankan pada nilai-nilai seperti kualitas, keamanan, dan kenyamanan. Yang terakhir, lakukan branding secara konsisten di semua platform, termasuk media sosial, website, dan toko fisik. Yang keempat, menawarkan layanan pelanggan yang prima, yaitu memberikan layanan pelanggan yang ramah dan membantu semua toko dan platform online. Selanjutnya, tawarkan berbagai pilihan membayarkan dan pengiriman yang mudah dan nyaman. Selanjutnya, memberikan program loyalitas dan penawaran menarik untuk pelanggan setia. Yang terakhir, tanggapi dengan cepat dan profesional terhadap keluhan dan pertanyaan pelanggan. Yang kelima, memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, yaitu buat website dan toko online yang mudah dinavigasi dan unsur friendly. Selanjutnya, gunakan media sosial untuk mempromosikan produk, berinteraksi dengan pelanggan, dan membangun komunitas. Selanjutnya, lakukan iklan online yang tertarget untuk menjangkau target pasar yang tepat. Terakhir, jalan kerjasama dengan marketplace online untuk memperluas jangkauan produk MAIB. Yang keenam, memperkuat manajemen rantai pasokan, yaitu ada bangun hubungan yang kuat dan pemasok yang handal untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya, optimalkan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalisir biaya. Yang terakhir, pastikan sistem logistik yang efektif untuk pengiriman produk yang tepat waktu dan aman. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu gunakan software ERP untuk mengolah inventaris, pemesanan, dan keuangan secara lebih baik. Selanjutnya, gunakan software ERP untuk mengolah investasi.
Yang selanjutnya, terapkan sistem CRM untuk melacak interaksi dengan pelanggan dan meningkatkan layanan pelanggan. Yang terakhir, gunakan data analisis untuk mendapatkan insight tentang perilaku pelanggan dan tren pasar. Yang ke-8, membangun tim yang komponen dan termotivasi, yaitu rekrut dan latih karyawan yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dalam industri fashion anak. Selanjutnya, ciptakan budaya kerja yang positif dan suportif untuk memotivasi karyawan agar memberikan performa terbaik. Yang terakhir, memberikan kesempatan pengembangan diri dan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keahlian mereka. Ke-9, terus berinovasi dan beradaptasi dengan tren pasar, yaitu lakukan riset pasar secara berkelanjutan untuk memantau tren fashion anak terbaru. Selanjutnya, kembangkan produk dan layanan baru secara berskala memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Yang terakhir, terbuka terhadap ide-ide baru dan tersedia untuk beradaptasi dengan perubahan di industri fashion. Dengan menerapkan strategi di atas, PT MyB dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya di pasar fashion anak. Penting untuk diingat bahwa strategi ini harus diimplementasikan secara konsisten dan dievaluasi secara berskala untuk memastikan efektivitasnya. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan efektif, PT MyB dapat mencapai tujuannya untuk menjadi perusahaan fashion anak terdepan di Indonesia. Selanjutnya, untuk membuat sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS untuk mengolah absensi menggunakan fingerprint memerlukan beberapa langkah analis dan perencanaan. Berikut ada analisis kebutuhan dan perencanaan sistem tersebut. Yang pertama, ada analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama, registrasi karyawan. Sistem harus mampu menyimpan data karyawan termasuk data biometrik untuk fingerprint. Yang kedua, pencatatan absensi. Sistem harus mampu mencatat waktu masuk dan keluar karyawan menggunakan fingerprint scanner. Yang ketiga, laporan kehadiran. Sistem harus mampu menghasilkan laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan tentang kehadiran karyawan. Yang keempat, notifikasi. Sistem harus memberikan notifikasi kepada manajer atau karyawan terkait keterlambatan atau ketidakhadiran. Yang kelima, manajemen cuti. Sistem harus mampu mengolah dan mencatat pengajuan cuti karyawan. Yang terakhir, keamanan data. Sistem harus memastikan data fingerprint dan data karyawan lainnya tersimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh mereka. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, keamanan data fingerprint harus terenkripsi dan sistem harus memiliki kontrol akses yang ketat. Yang kedua, ketersediaan. Sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses selama jam kerja. Yang ketiga, kinerja. Sistem harus mampu memproses absensi karyawan secara real time. Yang keempat, skalabilitas. Sistem harus mampu menangani pertumbuhan jumlah karyawan. Yang kelima, skalabilitas. Sistem harus mampu ditingkatkan seiring pertumbuhan jumlah karyawan. Dan yang terakhir, usabilitas. Antar muka penggunaan harus mudah digunakan oleh karyawan dan administrator. Selanjutnya ada desain perencanaan sistem. Yang pertama, data flow diagram DVD. Yang pertama ada HR manager dan di bawahnya ada sistem absen, fingerprint, dan yang di bawahnya lagi ada fingerprint scanner. Penjelasannya, karyawan menggunakan fingerprint scan untuk mencatat kehadiran. Kemudian admin HR mengolah data karyawan, jadwal, dan penghasilan laporan kehadiran. Dan yang terakhir, sistem absensi fingerprint memproses data kehadiran dan menyimpan ke dalam database. Selanjutnya ada level 1 DVD untuk modul registrasi dan absensi. Yaitu ada yang pertama, sistem absensi fingerprint. Di bawahnya ada pendaftaran karyawan. Di bawahnya lagi rekaman absensi. Di bawahnya lagi ada laporan absensi. Penjelasannya yaitu yang pencatatan kehadiran karyawan menggunakan fingerprint untuk mencatat waktu masuk dan keluar. Kemudian
manajemen data karyawan. Admin HR menambahkan atau memperbarui data karyawan. Selanjutnya, untuk mengatur jadwal, admin HR menetapkan jadwal kerja karyawan. Dan terakhir, pembuatan laporan. Sistem menghasilkan laporan kehadiran yang dapat diakses oleh admin HR. Selanjutnya ada NT Relationship Diagram atau ERD, yaitu ada diagram, ada contoh diagram karyawan, di bawahnya ada ID karyawan, nama, tanggal lahir, jabatan, departemen. Yang kedua ada absensi, di bawahnya ada ID absensi, ID karyawan, tanggal, waktu masuk, waktu keluar. Di sampingnya lagi ada fingerprint, yaitu ada ID fingerprint, ID karyawan, data fingerprint. Penjelasannya yaitu karyawan menyimpan informasi tentang karyawan termasuk ID, nama, tanggal lahir, jabatan, departemen. Selanjutnya, untuk kehadiran menyimpan catatan waktu masuk dan keluar karyawan. Selanjutnya ada jadwal kerja, menyimpan informasi tentang jadwal kerja karyawan. Selanjutnya departemen menyimpan informasi tentang berbagai departemen di perusahaan. Selanjutnya karyawan memiliki hubungan satu ke satu dengan fingerprint, karena setiap karyawan hanya memiliki satu fingerprint yang unik. Selanjutnya ada implementasi dan pengujian. Yang pertama, membangun sistem pengembangan perangkat lunak sesuai dengan desain yang dibuat. Yang kedua, pengujian sistem, melakukan uji coba sistem untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada pelatihan penggunaan, memberikan pelatihan kepada penggunaan sistem atau karyawan, administrator, HRD. Yang terakhir ada implementasi sistem, menerapkan sistem baru dan memigrasi data dari sistem lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.